20 Februari tahun 2025 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur kehadiratmu ya Allah. Kita menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup karena adanya penambangan yang turut terpantau di beberapa desa yang kita miliki. Selain itu, kita juga belum punya desa wisata. Maka kami mengundang Dinas Pariwisata karena kami sangat mohon bantuan dan fasilitasi dari Dinas Pariwisata karena sampai dengan saat ini 16 desa ini belum satu pun yang memiliki yang menjadi desa wisata. Tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada sedikit bocoran nanti Pak dari delegasi Bapeda, nanti banyak sekali pertanyaan dari Kades kaitannya dengan SIPD, nanti mohon siap-siap menjawab untuk kaitannya dengan unek-unek yang beliau ingin sampaikan kaitannya dengan SIPD kemarin. Saya sepakat untuk menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam menggunakan dana pembangunan. Setiap rupiah yang kita keluarkan yang digunakan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Semoga agenda ini menghasilkan mufakat yang bermanfaat bagi Kecamatan Jatiwarna tercinta. Kami di sini Bapeda bersama tim ada sahabat kami Mas Ana, Mbak Anissa yang nanti akan bersama ibu bapak sekalian bersama-sama terkait dengan diskusi-diskusi agar nanti yang seperti disampaikan Ibu Camat tadi dari forum ini akan menghasilkan mufakat yang menjadi prioritas Kecamatan Jatiwarna. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tadi sudah ditayangkan perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian bermasalah, perlu adanya pelatihan relawan untuk mitigasi bencana. Untuk pelatihan mitigasi bencana itu dalam kamus susulan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten itu yang ada Desa Mlisi itu mengajukan pelatihan mitigasi bencana. Rencana pagu anggaran 30 juta. Yang kedua, perwujudan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian. Desa masih banyak anak muda yang masih menganggur dan ingin buka usaha. Pelatihan digital marketing warga Desa Muruh, Kabupaten Klaten. Yang ketiga, perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian. Dengan banyak anak muda yang masih belum bekerja, maka desa ini responsif gender. Perlu adanya rehabilitasi sarana prasarana di puskesmas pembantu Desa Jogo Prayan. Rehabilitasi puskesmas pembantu di Desa Jogo Prayan ini yang usulan yang 4 termasuk di dalam kelompok bidang ekonomi dan kesejahteraan. Di Kecamatan Jatiwarna yang infrastruktur itu kegiatan kamu susunannya di pembangunan spam di kawasan perdesaan itu Dukuh Biring, Kabupaten Klaten, Mlisi, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang sangat prioritas ini. Belum ada jaringan air bersih, Mlisi Pak. Sungai Apur, Pandan Simping untuk kebersihan dan pohon-pohon liar belum tertata dengan baik. Itu Barat Dukuh Karang RW 10 dan Dukuh Pelantar RW 11 Klaten, Desa Muruh. Itu juga sangat prioritas. Jalan yang terlalu sempit dan berlubang pada jalan perempatan Mlisi sampai Dukuh Cetok. Itu ruas jalan Serowot Mlisi, perempatan Mlisi, Dukuh Cetok. Itu Baturan juga berbatasan dengan Baturan. Jalan yang terlalu sempit dan berlubang pada perempatan Mlisi, Dukuh Cetok itu juga
pembangunan jembatan itu dibatalkan. Nah, karena kegiatan yang kita usulkan di tahun 2024 itu berkaitan dengan ketahanan pangan dan juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama petani di wilayah Desa Jabung, khususnya di selatan. Wah, di tahun di Musrenbang tahun 2025 jembatan itu dijadikan prioritas kembali karena berkaitan dengan harga, bahwa nama jembatan itu ternyata Jembatan Merah 1. Jadi Mas pendamping saya mengusulkan bahwa rehabilitasi atau rekonstruksi jembatan mengerucut suatu usulan. Sampai sekarang tidak ada realisasi apapun. Ya, sudah 5 tahun ini tidak ada realisasi. Selama saya jadi kepala desa ini tidak ada realisasi apapun untuk Gatiwarno. Gitu Pak. Niku. Lalu tadi Bu Dita sudah menyampaikan bahwa ini adalah kegiatan rutin. Iya Bang, benar Bu. 2005 ini juga tidak akan terrealisasi. Apapun bahasanya juga tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tidak ada solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Gatiwarno ini. Niku. Depan nanti tadi sesuai masukan dari Pak Kades agar berkat SPBD ini diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kami akan berupaya secara maksimal karena memang PDI aplikasi yang terpusat ya Pak ya, terpusat, dan insya Allah masukan ini kami perhatikan agar nanti kami pada saat menyampaikan informasi yang kami sampaikan tentang batasan tadi sangat detail ya tadi Bapak ini. Oke, Pak Nuwun. Namun di Enrico kami juga mohon maklum karena SPBD ini juga aplikasi yang terpusat Pak. Jadi 2023 kemarin, 2024 kemarin kita hanya mengusulkan 1. Kemudian ya, tapi yang disampaikan tadi memperbaiki lantai jembatan bawah itu ya, karena terlalu tinggi air nggak bisa mengalir Mas. Nah, saya tuh bahaya begini. Nah tiba-tiba kok hilang. Nah saya nggak tahu. Nah, terus kok tiba-tiba disampaikan Bu salah gon. Lagi gitu ya gitu. Itu Bu. Jadi mungkin kami tuh apa kades-kadesnya untuk piye ya, untuk carane periboknya apa ya bahasanya ya. Untuk KTNA yang sudah sejak 2018 itu hidup segan mati tak mau di kecamatan. Waktu saya di kecamatan Kalikotes itu setiap bulan KTNA itu pertemuan setiap bulan, tapi di sini tidak pernah. Jadi saya menghidupkan kembali. Baru kemarin kita reorganisasi kelompok tani nelayan andalan. Sekretaris yang memimpin langsung, kita akan mencari prioritas usulan yang akan dibawa dalam Musrenbang kabupaten. Ada berapa prioritas Bu yang diusulkan? Tadi untuk yang dibagi menjadi 2, yang infrastruktur sama non infrastruktur. Kalau yang infrastruktur tadi disampaikan yang paling utama adalah normalisasi sungai yang kemarin diusulkan di 2024, tetapi ternyata kena restitusi. Ya, sebenarnya sudah kita usulkan dan masuk di dalam IPA, tetapi karena kena restitusi berapa yang tidak bisa tercover. Dan ini kita usulkan. Ini Bu, bagaimana menanggapi usulan dari Pak Lurah Jabung tadi yang begitu kritis karena usulan yang belum terwujud ini? Nah, ya itu sebenarnya memang bukan kesalahan kita ya. Jadi memang usulan itu memang sudah kita lakukan sesuai prosedur yang dilakukan. Selama kita sesuai prosedur, kalau saya ya itu apa adanya, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena prioritas sekabupaten itu tentu mempunyai prioritas sendiri-sendiri. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dipilih terlebih dahulu. Tidak semua usulan itu harus bisa dikerjakan. Jadi tentu kabupaten mempunyai prioritas sendiri dan tentu ya nggak boleh sakit hati. Akan tetapi kita tidak berusaha supaya ke depan usulan ini bisa diakomodir. Cuma kalau yang lalu-lalu kan ya kita nggak tahu. Itu kita bisanya usaha menyampaikan sesuai dengan prosedur. Kalau itu tidak berbuah ya bukan kesalahan
tes percobaan untuk